nggak karuan bercandanya. Apa sih gitulah, bercanda kunti hihi gitu-gitu kan. Iya, tahu jangan kayak begitu kan, aku bilang gitu kan. Kuntong boleh bercanda tapi apa namanya, pakai etika lah digituin kan. Terus iya Mbak Wiwit dia bilang jawab gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis tahun 2020 lalu. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Kembali lagi bersama saya dan narasumber kita, Kak Wiwit, yang sesaat lagi akan menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialami di Gunung Merbabu pada tahun 2020 lalu. Seperti apa ceritanya? Kita dengarkan saja langsung dari Kak Wiwit untuk menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya. Oke, Kak Wiwit, kenalan dulu, sabar ceritanya. Kita kenalan dulu nih. Kak Wiwit, selamat datang di studio Jejak Backpacker. Jadi Kak Wiwit kali ini mau menceritakan pengalaman mistis waktu di Gunung Merbabu. Iya. Ya, itu gimana sih Kak ceritanya mengalami kejadian yang menyeramkan itu? Jadi pada tanggal 29 Januari itu saya berangkat dari kosan ya, kosan saya di Depok. Dari jam berapa? Sekitar jam 3-an. Jam 3-an itu berangkat. Sore? Iya, sore setelah pulang kuliah. Gitu. Saya berangkat sendiri, bawa keril, mana gede banget ya, badannya kecil lagi. Terus habis itu apa namanya? Saya udah pas sampai di terminal. Bukan terminal sih itu. Bukan terminal, tempatnya di Secang. Kan kalau terminalnya katanya Yogyakarta gitu. Oh, oke. Nah, terus di situ saya turun di Secang. Teman saya jemput sampai sana saya jam setengah tiga malam, pagi ya. Pagi. Gitu, Nah, terus udah gitu besoknya saya berangkat kan. Itu berangkat jam 1-an dari Magelang. Dari Magelang berangkat sampai Temanggung gitu. Karena ternyata di sana bareng-bareng gitu. Bareng-bareng sama teman juga. Tapi teman di situ apa sih namanya? Teman sependakian gitu barengan. Oh, jadi ceritanya Kak Wiwit ini solo hiking? Iya, sendirian. Oh, sendiri. Iya, sendirian gitu. Nah, udah gitu pas saya sampai Temanggung itu kan sore ya. Sore itu kita berangkat tuh bareng-bareng. Nah, jam 5 kita berangkat terus sampai saya lewat via Selo. Iya, via Selo. Sampailah di base camp. Di base camp, nama base campnya itu Boyem. Ada namanya Boyem. Nah, nama anaknya Mas Pri. Gitu. Nah, pas sampai sana, ya udah kan kita istirahat ya, prepare bla 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 bla, ada segala rupa. Saya di sana sama teman-teman berapa orang tuh. Di sana ada ceweknya 2, saya sama yang satunya lagi namanya Pelangi. Nah, yang lainnya itu namanya Kuntong, terus Irul, Mas Reval, terus satu lagi tuh Mas Farid. Nah, udah tuh, jadi totalnya ber-7 ya. Sama saya. Nah, udah gitu pas udah sampai base camp itu kan. Nah, udah tuh selesai prepare. Kita tuh tadinya mau berangkat habis maghrib gitu. Dan ternyata kita berangkat sekitar jam 9-an. Hikingnya, ya trekkingnya dimulai jam 9-an. Karena apa? Di situ hujan gede banget. Karena pada saat itu dikasih tahu juga sih sama teman-teman, katanya jangan berangkat soalnya lagi hujan badai di Merbabu, lu juga nggak akan dapat apa-apa di sana, dapat view apalah gitu kan. Terus
Ya tapi kan gue udah udah janji sama mereka gitu, udah janji sama mereka untuk bisa nyempetin waktu pada tanggal segitu gitu kan. Nah ya udah tuh, pas saya di perjalanan jam 9 berangkat terus di situ jam berapa ya, sekitar jam 11-an. Sekitar jam 11-an kan saya berhenti dulu tuh di pos 1. Di pos 1 saya berhenti, nah bareng-bareng tuh kita makan gitu-gitu kan ya. Nyemil-nyemil dulu udah tuh. Dan nyemil gitu. Teman saya itu yang namanya Kuntong, dia bilang dia tuh bercanda, maksudnya bercandanya tuh nggak karuan gitu kan. Nggak karuan bercandanya, apa sih gitulah, bercanda kunti, hihi gitu-gitu kan. Iya, hihi gitu-gitu. Terus saya bilang, jangan kayak gitu, bercanda lu nggak lucu tau nggak gitu kan. Nah di situ saya kan di bawah pohon tuh gede banget. Saya duduk di situ, terus saya bilang sama dia kan kayak gitu kan, diulang lagi bercanda kayak gitu. Nggak ada yang lucu, padahal nggak tahu ngapa tuh orangnya. Nah terus udah gitu teman-teman yang lain gini, jangan kayak gitu, kamu kalau dibilangin susah banget pakai bahasa Jawa dia kan. Terus tahu jangan kayak begitu kan, aku bilang gitu kan. Kuntong boleh bercanda tapi pakai etika lah digituin kan. Terus iya Mbak Wiwit dia bilang jawab gitu kan. Ya udah tuh, setelah itu jalan tuh kita pelan-pelan. Wit belakangan tuh, ayo Wit berdiri. Nggak enak kan perasaan. Duh ini ada apa ya gitu. Nah pada saat itu di perjalanan kan itu di pos 1. Nah pas jalan itu tadinya banyak orang tuh. Dan ternyata di situ sepi banget, cuman tinggal kita aja yang bertujuh itu. Gitu, nggak ada orang sama sekali. Dan itu kita pendakian terakhir gitu, trekking terakhir pada saat malam itu kan. Nah pas di jalan terus kata teman-teman gini, duh si Wiwit tuh udah mulai diem, kenapa katanya gitu. Terus saya bilang, udah sana jalan duluan, buruan gitu kan. Pokoknya si Kuntong harus deket gue tuh di depan depan gue lah, tapi agak jauhan dikit kan. Saya bilang gitu kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa gitu, udah pirasat gak enak nih. Oh ternyata gitu ya. Bukannya saya mau ngasih tahu nih, bukannya saya mau gimana ya, saya pribadi maksudnya bisa melihat dan ngomong secara batin sama yang di sana kayak gitu. Ya udah tuh, saya di situ saya nggak kuat kan. Ini penunggu di sana itu marah, dan ternyata dari si Kuntong itu yang bercandanya keterlaluan. Dia tuh nggak suka, ibaratnya tuh dia kayak ngeledek. Iya, kayak ngeledek, dan terusnya dia kan habis makan coki-coki gitu-gitu ya. Sama bungkusan tuh jas-jus gitu, ditinggalin di bawah pohon. Kayak gitu. Saya juga nggak tahu kalau dia maksudnya ninggalin di situ gitu kan. Nah, saya bilang di situ sempat berhenti tuh. Kayak sempat waktu itu tuh, ini kemana nih, kanan apa kiri nih gitu kan. Si Irul ini bilang gitu, kanan kiri gitu. Terus saya bilang gini, udah diem dulu gitu kan, udah diem dulu, jangan pada ngomong gitu. Ya udah tuh kita di situ diem ngumpul. Nah udah gitu baru tuh, nah yang namanya Mas Rival ini dia indigo gitu, dia indigo dan dia bisa ngomong. Dan yang namanya orang Jawa ya nggak ngerti, saya ngomong bahasa Jawa gitu. Terus saya ngomong pas itu dia ngerasa tuh kayak mual apa gimana gitu kan. Terus kan saya bawa keril ya, bawa keril tuh kalau nggak mana tinggi banget kan, melebihi kepala tuh. Terus padahal mah isinya baju-baju sendiri gitu, keperluan sendiri, nggak ada punya orang gitu kan. Terus saya terus saya bilang kayak gini, ini keril gue berat banget gitu, nengdek nih berat sebelah, bukan maksudnya miring sebelah nggak. Berhenti tuh pokoknya setelah dari pos 1 itu tuh setiap 15 menit lah ya, ini berat mulu gitu, beratnya tuh ke kanan terus gitu kan. Nah terus berhenti terus tuh. Habis itu
enggak kok sama, katanya gitu atau teman-teman, enggak kok sama Wit, sama, nggak ada yang beda gitu kan. Ya udah setelah itu ya udahlah gitu kan, cuman firasat aja nih. Di situ saya udah mulai pucet kan. Saya kata teman-teman tuh udah mulai pucet, udah nggak karuan gitu. Kuat gak? Kuat banget gitu kan. Kuat, cuman ini nih ngikutin keceplosan kan gitu. Terus kata teman-teman, iya katanya gitu. Udah pokoknya si pesan gue si Kuntong harus di depan gituin kan. Jangan depan gue sekarang mah gituin. Kalau enggak dia kedua tuh gituin kan. Soalnya gue nggak mau. Ini apa sih, ternyata yang ngikutin itu tuh banyak banget gitu. Dan saya juga ngeliat gitu kan. Apa sih namanya, pokoknya banyak banget di situ tuh. Dari berbagai bentuk. Nah, pas udah di jalan, itu tuh kayak ada apa sih namanya, kan karena gelap ya, kayak di sini tuh jalanan tuh kecil nih yang kita jalani nih segini. Nah sebelahnya tuh apa sih namanya, kayak jurang gitu. Itu saya bilang, Kuntong pelan-pelan, Kuntong diam dulu gitu. Saya teriak, Kuntong diam gitu kan. Terus teman tuh, kenapa katanya gitu. Diam, itu suruh diam. Itu tuh mau dijorokin si Kuntong itu dari atas, saya ngeliat. Banyak banget. Terus astagfirullahaladzim, akhirnya si Mas Reval itu ini dia bilang, ya udah saya belakangan. Emang dia belakang terus, belakang saya terus gitu. Terus apa namanya, si Mas Reval belakang saya terus saya bilang kayak gitu ke si Kuntong. Kuntong nggak dengar. Terus saya bilang, tolong teriakin gitu kan ya. Saya tuh udah ngomong kenceng padahal, tapi suara saya katanya ya gitu. Ntar hilang, ntar ada gitu. Terus udah gitu sama si apa namanya, sama si Mas Farid ini bilang, Kuntong kamu pokoknya ngomong bahasa Jawa saya nggak ngerti, intinya udah kamu ikut saya aja gitu. Karena Mas Farid di depan, Kuntong belakang, terus yang ketiganya ini si Pelangi, terus saya, terus si Irul, terus si Mas Reval nih paling ujung. Nah setelah itu pas saya udah teriak itu, kita nggak lama nemu kayak tempat duduk gitu ya, bukan shelter gitu. Ya udah kita duduk di situ bareng-bareng, saya rebahan dulu gitu kan ya. Terus apa namanya, coba tolong gitu ngertiin, kata saya gitu kan. Coba tolong ngertiin, jangan ini gitu ke teman-teman. Jangan pada masing-masing ribet sendiri gitu. Terus Kuntong juga jangan bercanda kayak gitu deh pokoknya. Kan udah enggak Mbak Wiwit, itu kan yang tadi udah ngotot tuh. Tetap aja itu salah, dia tuh tetap marah digituin kan. Pokoknya ini jahat banget yang ngikutinnya digituin. Terserah mau percaya mau enggak, itu bodo amat ya digituin kan. Soalnya kalau tadi nggak diteriakin digituin, kamu tuh jatuh digituin kan. Kamu ngerasa nggak gitu? Nah dia ngerasa kayak gini gitu pas saya teriak gitu. Terus dia bilang, iya Mbak Wiwit, dia bilang gitu kan. Oh ya oke gitu. Udah tuh, udah yuk mau jalan nggak? Udah tuh kita minum dulu. Nah udah tuh mau jalan. Kita sampailah di situ di pos 2. Tadinya mau sampai pos 3 dulu kan gitu ya. Mau ngecamp di sana, dan ternyata kita ngecampnya di pos 2. Karena apa? Di situ sekitar jam 1 lewat. Jam 1 lewat tuh kita di situ berdiriin tenda sendirian. Maksudnya 2 tenda sih. Saya sama Pelangi, yang satunya yang sama teman-teman itu, yang laki-laki gitu. Nah udah setelah itu apa namanya, saya ngerasa masih ngikutin terus gitu kan. Dan terus Mas Reval bilang, kamu kenapa muntah gitu, tapi nggak keluar. Ini Mas Reval, ini gimana ya Wiwit ngomongnya ya gitu. Bentar kata dia gitu. Aduh ini mah kenapa ya, kata dia gitu kan ya. Bentar ya gituin kan sama Wiwit tuh. Udah tuh kita ngomong, pokoknya si Kuntong itu harus minta maaf ke tempat yang tadi. Wiwit bilang kayak gitu. Nah pesannya dia kayak gitu nih. Nggak tahu tuh setan yang mana, Wiwit bilang gitu. Cuman Wiwit nggak bilang setan, nggak tahu tuh makhluk yang mana yang bilang begitu gitu. Karena banyak banget gitu kan. Terus yang paling jahat itu yang gede itu tuh, yang gede keriting, pokoknya serem banget deh. Genderuwo lah ya. Nggak tahu, saya nggak ngerti. Nah terus udah gitu
si Kuntong itu apa sih namanya, langsung pucet tuh mukanya, dia kayak ngerasa kayak tertekan gitu batin dia gitu kan. Karena si Kuntong ini dia nggak bisa, maksudnya nggak bisa ngelihat gitu kan, nggak bisa ngelihat, terus dia juga cuman ngerasain doang kayak gitu, yang lain-lainnya juga kayak gitu ngerasain doang. Nah saya sama Mas Reval itu kayak gitu yang ngelihat, terus ya udah gitu kan ngomong aja. Akhirnya setelah itu saya ngomong bla 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 sekitar jam 2-an deh, cepetan kan saya bilang gitu, cepetan nih ngomong, balik lagi ke sana ke tempat yang tadi yang lu buang buang sampah, terus lu bercanda gitu. Pokoknya malam ini juga, kalau enggak ya nggak tahu deh, gue nggak bisa bantu lagi, digituin kan sama saya. Di situ tuh saya ngerasa percaya nggak percaya gitu kan, percaya nggak percaya ini apa sih, tapi memang beneran kayak gitu yang saya alamin sendiri gitu kan. Akhirnya si Kuntong nurutin tuh apa yang saya bilang gitu kan. Akhirnya dia ke bawah dan dia minta maaf sambil dia harus kayak gitu, minta maafnya harus kayak gini dan sujud gitu, kayak gitu. Akhirnya dia balik. Nah saya bilang, nih bentar Mas Reval dia datang ya gitu, si Kuntong nih mana katanya gitu, ntar juga datang nih, kayaknya udah selesai deh kan, saya bilang gitu. Nah terus kata Mas Reval, iya beneran gitu. Iya, nggak lama. Setelah 10 menit saya ngomong begitu, saya tanya tuh langsung, beneran Mas Reval? Iya, katanya gitu. Udah kok aman ya, kata Mas Reval gitu. Sebentar, jangan soalnya ini masih nggak enak banget gituin kan. Jangan bilang nih kita tidur digangguin lagi kayak di perjalanan, saya bilang gitu. Nah terus kata Mas Reval, enggak kok, katanya gitu. Oke, gitu kan ya. Saya di situ tuh menggigil gitu, pokoknya kayak ngerasain hipo gitu kan. Saya sadar semuanya, cuman kata mereka Wiwit tuh setengah sadar setengah enggak, tapi saya sadar semua apa yang terjadi gitu, kayak gitu. Selama di perjalanan juga Wiwit diem aja, padahal enggak, kayak gitu. Oh gitu. Padahal kata saya, kok nggak diem aja, kok gue ngobrol gini gitu kan. Terus kata teman-teman, enggak, pokoknya lu dari situ, dari kita berangkat dari pas pos 1 tuh, pas kita rehat di situ, lu tuh udah mulai diem gitu. Ada apa? Enggak gitu, gua tuh nggak diem gitu, perasaan kalian doang itu mah, digituin kan. Enggak kok, biar aja gitu. Udah tuh setelah itu yaudah yuk tidur yuk, pas sekitar jam 3:30 gitu tuh, 3:30. Terus kata saya teh, ini gimana ya gitu kan. Kata si Mas Reval ini, kamu nggak apa-apa kan, bisa tidur nggak, katanya. Bisa Mas gitu kan, saya nggak kenapa-napa kok, cuman itu Kuntong tolong awasin ya, takutnya dia dibawa gitu. Pokoknya intinya yang tadi saya bilang itu ke Kuntong, dia minta maaf bla bla bla, alhamdulillah kan tuh selesai tuh. Nah udah gitu besoknya kan saya tuh mau pulang di hari turun itu di hari Minggu, dan ternyata di situ badai, angin kencang banget. Pokoknya nggak karuan gitu ya. Saya juga udah ngerasa gue nggak kuat gitu kan, gue nggak kuat sama keadaan ini digituin. Karena apa? Gue sendiri nih yang ngalamin, lu pada enak gitu kan. Gue yang ngebatin sendirian, sampai ngomong gitu, gue capek gitu. Terus kata teman-teman, enggak Wit, katanya gitu, saya bantu gini. Kata si Mas Reval, bukannya gitu, kata saya gitu kan. Itu yang lainnya coba digituin kan. Ada niat apa nih gitu, saya bilang gitu. Entah, saya juga nggak paham. Karena si Kuntong itu masih kayak masih bocah gitu, bocah SMA gitu kan. Udah gitu akhirnya saya pulang di hari Senin, turun trekking itu kita ke atas tuh, ke mana namanya, pengen sampai puncak Genteng Songo tadinya tuh. Di situ saya ditemenin sama Irul doang tuh, berdua gitu. Saya sama Irul doang sampai puncak Genteng Songo. Di situ saya nggak ada air gitu, bener-bener nggak bawa apa-apa. Di situ kehujanan, cuman pakai jas hujan dreaded tuh yang 10.000 yang gitu kan. Nah habis itu mana sobek lagi, kena ranting-ranting, jalanannya begitu gitu kan. Licin banget ya, biasanya kayak gitu ngerangkak.
saya belum makan juga gitu, belum sarapan karena mual gitu, rasanya tuh makanan nggak keterima setelah dari situ gitu. Karena si Mas Revo kan sebelumnya gini bilang, kamu mau terus naik sampai puncak? Iya gitu, karena apa sih namanya, kayaknya nggak ada apa-apa deh kalau ayo kalian ikut yuk gitu. Orang masih cerah-cerahnya, pas sudah di jalan-jalan. Nah, yang sebagian pada balik ke tenda, udah mau balik. Nah, terus si Irul ini bilang, Wit, kalau lu mau naik ke sana, yuk gue anterin. Oh ya udah gitu, orang nggak kenapa-napa kok gitu kan. Seriusan kata Irul, iya beneran gitu. Kita naik tuh, udah itu saya ternyata apa, di sana cuma berdua doang. Nah tadinya itu kata orang-orang kan, kita nanya nih di jalan, Bang, apa namanya, di atas masih ada orang nggak? Masih ada kok, dia sama pacarnya tuh. Ternyata pas kita sampai sana nggak ada apa-apa, dan itu orang suara nangis. Gitu ya, siapa yang nangis sih gitu kan, udah mau hujan, pokoknya hujan, angin, segala rupa, saya kedinginan, nggak ada minum gitu. Itu di puncaknya? Saya dari perjalanan itu pas di mananya ya, pas banyak monyet tuh di mana ya, pos Sabana. Iya. Sabana 2 kalau nggak salah. Nah udah gitu kita sampai sana, ternyata kita cuma berdua doang. Itu hujannya, maksudnya tuh pas banget udah sampai puncak banget, itu hujan kabut itu nggak kelihatan sama sekali jalanan. Tuh aneh banget kan ya. Ya Allah, ngapa lagi sih gitu kan, saya bilang gitu ke Siro. Pelan-pelan tuh turun gitu. Di situ masih keadaan gerimis. Tadinya kan hujan gede banget pas sampai puncak, hujan gede sama kabut sama angin juga gitu. Terus habis itu apa namanya, di situ udah mulai reda ya hujannya, tinggal rintik-rintik doang. Terus kita turun pelan-pelan tuh ya. Terus saya ngelihat di apa namanya puncak, pas banget di puncaknya itu tuh udah turun udah di Sabana 2, udah di Sabana 2 tuh. Apa, saya di situ ngelihat itu apa ya, gede-gede banget gitu, padahal cerah. Maksudnya tuh keadaan di situ bukan malam gitu, cuman sekitar jam 12-an. Padahal jam 12-an tapi udah kayak jam 5 gitu rasanya. Karena gelap banget. Iya kayak gitu gelap. Cuman masih ada terang-terangnya ya gitu. Nah, terus pas di sana saya ngeliat tuh gede banget gitu. Kok ini apaan gitu kan? Takutnya tuh masih ngikutin yang semalam itu gitu. Nah terus udah gitu pas saya jalan, saya bilang sama si Irul, Rul ngeliat gak? Lihat apa? Katanya gitu. Itu tuh sebelah sana. Mana nggak ada apa-apa, Wit. Itu pohon doang. Enggak. Itu beneran. Yaudah yuk pelan-pelan jalannya gitu. Pas udah jalan, di depannya, Wit jangan dulu jalan, Wit. Kera banyak banget noh. Katanya gitu. Mana? Itu di depan ada 7 kalau nggak salah tuh kera. Kan kita nggak bawa apa-apa. Lu mau dicakarin, kata dia gitu. Udah gitu kata si Iro, yaudah yuk kita ke itu dulu. Nah terus ke atas tuh nggak tahu itu tempatnya tuh kayak bekas dibakarin gitu, si daun-daun tuh maksudnya pada hitam kayak bekas dibakar kan. Ya saya di situ tuh saya ngumpet karena keraknya banyak banget. Itu keraknya dong tuh sekitar 7-an, belum lagi monyet-monyetnya gitu ada juga gitu kan. Udah yuk nggak apa-apa jalan, ini udah jam segini gitu kan ya, gue takut kesorean kan kita mau pulang gitu. Terus anak-anak yang di tenda juga nungguin kita pasti. Sekarang pilih, kata Cyril gitu, kalau misalnya kita nerusin jalan, lu apa namanya bakalan ini apa namanya di amuk-amuk sama kera, kata dia gitu. Nggak mau. Terus gimana digituin kan, udah di sini aja, diem apa, dia bilang gitu kan. Nah di situ saya ngeliat lagi tuh di situ di apa namanya di posisinya di sebelah kiri dari tangan kiri. Terus saya lihat, Rul diem ya, saya gitu. Ada orang lagi jongkok, teriakin yuk gitu. Wih di sini jangan asal-asal teriak, kita tinggal berdua doang. Nah serius? Iya katanya gitu kan, kita terakhir. Terus yang tadi nangis siapa? Gituin kan. Terus yang itu siapa? Gitu. Terus kata si Iro, udah diem. Kata dia gitu. Gak mau gua itu di situ. Langsung saya deg-degan banget kan. Deg-degan. Takutnya saya halu gitu kan. Ternyata apa namanya? Saya cerita gitu. Saya udah bodo amat, aku mau ngomong aja di sini gitu. Kita lagi diem di Sabana 2 itu nungguin si kera-kera itu pada pergi gitu. Di situ sempat lama tuh, ada kali setengah jaman. Nah terus setelah itu
pas udah nggak ada kerannya kita jalan. Terus udah tuh nggak kenapa-napa, alhamdulillah. Kita mau pulang di situ hari itu juga gitu. Terus saya bilang pas udah sampai tenda pokoknya. Saya bilang gini, ayo guys pulang gitu. Jam berapa ini katanya gitu. Baru jam segini, ayo pulang gituin kan. Mending besok aja. Ini cuacanya lagi kayak gini gitu kan. Soalnya apa namanya lagi angin kencang banget, benar kencang banget sampai tenda aja parah gitu kan goyangnya. Terus udah gitu kata siapa namanya, kata teman-teman yang lainnya, udah besok aja katanya gitu. Ih gimana dong, gue kuliah gitu kan. Bolos akhirnya kan saya tuh Senin. Terus udah gitu kata siapa namanya, kata teman saya, ya udah Wit nggak apa-apa katanya gitu, nanti kita bantuin gini-gini katanya gitu. Ya udah deh kata saya gitu kan. Kita pulang besok. Kita pulangnya besok tuh di hari Senin. Kita jadwalnya pulang di Minggu, ternyata Senin. Kita semalaman di situ 2 tenda lagi. Maksudnya dengan keadaan yang sama, tendanya kita lagi gitu, nggak ada lagi yang nambah kayak gitu. Udah kita pulang. Udah di situ tuh saya apa namanya? Sampailah di base camp Bo Yem itu, Bo Yem yang nama anaknya tuh Mas Pri. Ternyata di Selo juga ada yang namanya base camp Bo Yem. Terus udah setelah itu kita di situ banyak banget cerita. Kita cerita banyak, saya ceritain gini gitu. Dan si Kuntong pun dia ngerasa bersalah banget gitu. Dia minta maaf kayak gitu kan. Dan alhamdulillah pokoknya semua selesai gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa. Terus udah gitu kan saya cerita apa sih namanya, mau pulang di sore itu juga, maksudnya malam lah nggak apa-apa gitu. Mau naik bis ke Depok gitu. Ternyata kata temen jangan Mit, besok aja gitu. Oh ya udah. Ternyata badan saya panas kayak gitu, demam pokoknya. Demam batuk lah gitu. Ya udah akhirnya saya ke rumah teman saya di Temanggung itu. Saya nginep di situ 2 hari tuh saya di situ. Gara-gara ya itu dia masih ngintilin sampai saya udah sampai saya udah di rumah pun itu si makhluk masih ngikutin gitu. Ternyata banyak banget gitu dan belum terungkap semuanya. Dan ternyata itu pesannya dari si makhluk itu tuh bilang kayak gini ke saya, apa sih namanya? Pokoknya kamu tolong bilangin setiap mendaki, katanya gitu, maksudnya di daerah situ gitu, bilangin sama yang lain-lain gitu kan. Jangan buang sampah sembarangan, terus juga jangan bercanda yang kelewatan, harus punya etika lah katanya gitu. Intinya tamu kali ya gitu, kita kan tamu di sana, jangan aneh-aneh gitu kan. Terus saya tuh bingungnya gini, kenapa saya doang gitu yang dikasih tahu, kenapa yang lain enggak gitu. Terus apa sih ya, mungkin saya bisa nyampein ya ke mereka karena mereka nggak bisa ini, cuman mereka ngerasain nggak enak aja gitu di tubuhnya kayak gitu. Saya di sana sampai 2 hari. Apa sih, gara-gara hal tersebut saya jadi ya sakit gitu karena nggak kuat kayak gitu. Wah. Tapi itu yang diikuti Kak Wiwit tuh tahu makhluknya jenis apa itu? Tahu, banyak, maksudnya ada banyak banget gitu. Cuman ya, yang satu ini bandel sampai kayak cerita di apa sih namanya, cerita merbabu gitu, dia ada gitu. Maksudnya gimana sih ini, siapa aja yang meninggal di situ gini gitu, ada gitu. Iya. Itu yang wujudnya yang besar keriting itu tadi. Itu yang bandel banget. Nah dia bawa bawa teman-temannya kayak gitu. Dia bawa teman-temannya supaya si anak ini tuh geram kalau dikasih tahu kayak gitu. Pesan-kesannya kalau misalnya kayak mendaki gitu, ya itu dia, pertama attitude-nya harus dijaga, kedua apa sih namanya, niat kita ya harus baik-baik aja, jangan nyeleweng gitu niatnya ya. Iya betul. Aja. Jangan buang sampah sembarangan, udah di situ aja. Karena kan kita di situ tamu. Tapi dari kejadian itu si Kuntong itu tadi udah menyadari kesalahan dia ya? Iya banget menyadari. Dan dia bilang, ya deh saya nggak akan begini lagi. Saya kapok. Makasih ya Mbak Wiwit udah ngingetin saya gini. Iya gitu. Nah saya gitu kan.
Oke, Kak Wiwit, mungkin ada mau ditambahkan lagi? Oh, sudah cukup Bang. Mudah-mudahan ya bermanfaat gitu. Udah cukup ini aja sih ceritanya. Oke. Nah, J-Packers, itulah tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Kak Wiwit selama pendakiannya di Gunung Merbabu pada tahun 2020 lalu. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Wiwit, terima kasih ceritanya yang penuh horor dan mencekamnya. Lain kali mungkin bisa menceritakan kembali ke Jejak Backpacker pengalaman-pengalaman mistisnya, Kak ya. Oh iya. Oke. Selamat malam.